Halo semua, ini tugas presentasi kami dengan topik pembahasan kekuasaan dan politik dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida SEMM, mata kuliah Ekonomi Manajerial, kelas 06 SMJE 026. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Dewi, dan rekan saya, Heni Handayani, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Pamulang 2024. Pembahasan kali ini yaitu pengertian kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, lalu pengertian politik, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik, lalu taktik mempermainkan politik dalam organisasi, mengelola kesan, dan terakhir contoh soal dan pembahasan. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Dengan kata lain, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Lalu, mengapa A berkuasa atau berpengaruh atas B? Yaitu otoritas merupakan hak untuk memengaruhi legitimasi. Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu atau benda, orang, atau peristiwa dalam bentuk hubungan sebab akibat antara variabel. Pada sumber-sumber kekuasaan terbagi menjadi 5, yaitu kekuasaan imbalan adalah kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Lalu, kekuasaan koersif, yaitu kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Selanjutnya, kekuasaan legitimasi, yaitu bersumber pada hak dan wewenang resmi dalam organisasi. Selanjutnya, kekuasaan keahlian, bersumber pada kekuasaan spesifik atau keahlian dalam bidang tertentu. Yang terakhir, kekuasaan rujukan, bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Politik adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi di mana adanya ketidakpastian atau adanya ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Perilaku politik, aktivitas yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Yang pertama, perilaku politik berada di luar persyaratan kerja. Yang kedua, perilaku politik mensyaratkan suatu upaya untuk memperoleh, menggunakan, dan memelihara kekuasaan. Yang ketiga, perilaku politik mencakup upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik, di mana di sini dibagi dua. Yang pertama ada faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan merefleksi diri yang baik. Yang kedua pusat kendali internal. Yang ketiga kepribadian high match. Yang keempat investasi dalam organisasi. Yang kelima alternatif-alternatif yang diyakini ada. Yang keenam harapan akan kesuksesan. Yang kedua itu ada faktor organisasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada realoksi sumber daya, yang kedua peluang promosi, yang ketiga tingkat kepercayaan rendah, yang keempat ambiguitas peran, yang kelima sistem evaluasi kinerja tidak jelas, yang keenam pengambilan keputusan yang demokrat, yang ketujuh manajer senior yang egois. Taktik memainkan politik dalam organisasi meliputi yang pertama meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti atau suplemen, yang kedua meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang berkuasa atau elit kekuasaan, yang ketiga membangun koalisi, konspirasi, dan kooptasi, yang keempat mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar, yang kelima menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau penciptaan opini, yang keenam memanipulasi informasi, yang ketujuh menciptakan dan menjaga image yang baik atau terpuji. Mengelola kesan. Manajemen kesan adalah proses yang dengannya individu berupaya mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain.
Beberapa teknik pengelolaan kesan. Yang pertama ada keselarasan sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Yang kedua, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan sekaligus minta maaf atas ketindakan tersebut. Promosi diri, menyoroti sifat, dan menonjolkan prestasi diri. Terakhir ada contoh soal. Jelaskan bentuk-bentuk penggunaan unsur politik dalam suatu organisasi. Pembahasannya, yang pertama ada koalisi, pembentukan aliansi sementara antara departemen kelompok untuk mendukung kepentingan bersama. Yang kedua, lobby, pengaruh yang dilakukan terhadap pengambil keputusan dengan cara persuasi agar kepentingan terwujud. Yang ketiga, perampasan sumber daya, persaingan antar departemen untuk merebut alokasi anggaran atau aset perusahaan. Yang keempat, birokrasi, penjadwalan rapat formal atau dokumen untuk mencapai tujuan secara halus tanpa konflik terbuka. Yang kelima, pemberontakan, penolakan terbuka atau boikot aturan demi kepentingan kelompok tanpa peduli resiko. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.